dahsyat yang punya rencana atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami diciptakan dengan sebuah tujuan yang luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu betapa hidup di dalam Engkau adalah hidup yang penuh dengan gairah, karena Tuhan terus tuntun kami berjalan menurut seperti apa yang Tuhan rancangkan buat kami Tuhan. Bapak, terima kasih pagi ini kami rindu diteguhkan oleh firman Tuhan. Pagi ini kami rindu diteguhkan kembali oleh pesan Tuhan. Ajar kami, berbicara buat kami. Mari Bapak Ibu sekarang setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kabar kita baik dan luar biasa tentunya ya. Saya berharap sudah masuk ke gadget Bapak Ibu Saudara. Tadi ada keterlambatan masuk ke masing-masing kita tentang pesan warta itu. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini Bapak Ibu Saudara adalah ketika diri merasa diremehkan. Wow. Ini saya sempat merenung juga ya, apa maksudnya nih rasa diri diremehkan ya. Jadi perkara merasa diri diremehkan ini bukan perkara remeh ya. Awalnya saya bertanya-tanya, Tuhan kenapa sih hal tentang diremehkan ini sampai sengaja dipesankan buat umat Tuhan, buat jemaat Tuhan di sini ya. Namun ternyata gini Bapak Ibu Saudara, dipikir-pikir betul juga. Karena kalau kita nggak bisa mengatasi hal merasa diremehkan ini, ternyata dampaknya besar loh. Ini bukan perkara biasa. Ini bisa berdampak sesuatu hal-hal yang kalau nggak bisa dikelola yang baik, maka ini akan memberikan dampak buruk yang besar, ya kan? Akhirnya kita bisa masuk ke dalam wilayah ya, kalau tadi kita dengar pujian kita bisa menyelesaikan rencana Tuhan sampai ke akhir. Jangan sampai kita gara-gara gak bisa mengelola tentang hal diremehkan ini, jangan sampai kita masuk ke wilayah keluar dari rencana Tuhan, gak tahu tujuan Tuhan. Gara-gara apa? Gak cakap di dalam mengatasi ketika diremehkan seseorang atau diremehkan orang lain. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, pesan demi pesan Tuhan berapa minggu terakhir ini rasanya Tuhan sedang banyak bicara tentang ini, tentang bagian sisi dalam umat Tuhan ya, yang Tuhan ingin mau pulihkan. Artinya berbicara mungkin ini sisi inner healing yang Tuhan mau sedang lakukan. Kalau melihat pesan Tuhan 2 minggu lalu kan tentang hati-hati dengan hati yang menipu itu. Minggu lalu tentang ketika posisi seseorang ada di lembah. Nah kali ini Tuhan mau apa sih yang kita lakukan ketika merasa diri diremehkan. Jadi kan bagian dalam semua yang harus kita pulih, yang harus kita pulih atas hal-hal seperti itu. Karena gini, Tuhan kita punya rencana yang luar biasa atas kita, ya kan? Nah, hal tentang merasa diremehkan ini dapat dialami oleh siapa saja dan di mana aja. Ya, ini bisa terjadi dimanapun oleh siapapun, Bapak Ibu Saudara. Namun kalau tidak disikapi dengan baik, maka seseorang bisa menjadi gini, seseorang bisa jadi minder. Berapa banyak sampai hari ini saya bersama Ibu Ripka masih menghadapi orang-orang dewasa yang minder, termasuk anak-anak muda yang minder. Ya memang saya mah begitu. Memang saya dilahirkan udah gitu, udah banyak kekurangannya. Memang itu mah semua salah saya. Lah, punya gambar diri yang buruk. Nah, berapa banyak kita masih melihat ada orang-orang percaya di dalam Kristus yang seperti itu kan? Artinya ini ada gambar diri yang salah. Kemudian berapa banyak orang yang gara-gara nggak bisa mengatasi hal diremehkan, akhirnya menjadi orang yang palsu. Karena nggak mau diremehkan, maka menunjukkan bahwa aku bukan seperti itu, tapi yang ditampilkan adalah sisi palsunya. Akhirnya jadi orang yang palsu. Ini masalah nggak? Ini jadi masalah lagi. Lalu kemudian gara-gara nggak bisa menangani sisi keremehan, akhirnya menjadi orang yang penuh luka. Ya. Ada orang yang memang bisa menyembunyikan, bisa bersandiwara, tapi ada orang yang akhirnya berdiam diri dan menjauh dan luka. Menjadi orang yang tertuduh. Berapa banyak orang-orang percaya yang masih ternyata hidup di dalam penuduhan-penuduhan yang gak semestinya ya. Nah pada kenyataan Bapak Ibu Saudara, mungkin memang betul ada orang-orang yang meremehkan, tetapi kadang-kadang juga terjadi karena merasa diremehkan padahal tidak ada yang meremehkan. Ini masalah tersendiri juga ya. Akibatnya apa? Akibatnya sulit seseorang untuk bisa menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Untuk mengatasi hal yang remeh aja masih belum cakap untuk mengatasinya, apalagi itu menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Wow, ini gak main-main loh, menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Tapi kalau masalah hal diremehkan kita belum mampu mengatasinya, sulit untuk bisa jadi perabot yang mulia. Ya, kita bukan 1 Samuel 17
1 Samuel 17 ayat 28 sampai 32, tapi kita baca ayat yang 28 aja. Gitu udah apalah kisah tentang Daud. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, kakak Daud maksudnya, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara bayangkan ya, perkataan ini bertubi-tubi. Kayak Eliab tuh, dengan serentetan kata-kata yang memprovokasi, yang begitu provokatif dan penuh dengan penuduhan. Ya kan? Kalau nanti kita lihat bagaimana cara Daud, bagaimana sikap Daud di dalam meresponi serentetan kata-kata yang penuh dengan penuduhan dan perendahan itu. Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita jalani ini kadang memang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya kan, namanya juga orang hidup di dunia kan. Kita kan tentunya kita berharap segala sesuatu akan berjalan baik-baik aja kan. Itu kan keinginan semua orang. Kita berharap kita ketemu dengan banyak orang yang menyenangkan. Kita berharap banyak orang akan berkata-kata baik tentang kita, yang selalu sejalan, selalu sepaham dengan kita. Kita berharapkan seperti itu. Kita berharap situasi akan selalu aman, padahal kan gak selalu aman. Situasi-situasi yang mencekam seperti masa-masa sekarang ini kan gak disangka-sangka Bapak Ibu Saudara. Ya memang orang ingin segala sesuatu itu berjalan begitu baik, mulus, lancar, dan aman. Tapi kita harus menghadapi kenyataan, kita harus paham bahwa jangan berharap segala sesuatu akan selalu menyenangkan. Kita harus memahami kenyataan bahwa segala sesuatu gak selalu menyenangkan kita Bapak Ibu Saudara. Ketemu orang gak selalu orang itu menyenangkan. Ketemu dengan orang gak selalu orang itu akan puji dan berkata baik tentang kita. Kita harus paham tentang perkara-perkara itu. Kita bisa berjumpa dengan situasi-situasi yang buruk, orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang merendahkan, meremehkan, menganggap sepele diri kita. Kita bisa ketemu, sangat mungkin kita menjumpai hal-hal itu waktu kita menjalani hidup di dunia ini kok, ya kan? Apa sih rasanya ketika diremehkan? Tentunya siapa sih mau diremehkan, ya kan? Semua orang senangnya kan dipuji, senangnya kan orang kan ya disanjung gitu kan. Orang kan normalnya kan seperti itu. Siapa sih yang mau diremehkan? Nggak ada orang pun yang mau direndahkan Bapak Ibu Saudara, apalagi diinjak-injak. Siapa sih yang mau, ya? Nah, nggak heran makanya jika orang-orang yang diremehkan atau direndahkan, orang lain akan merasa apa? Tersakiti. Aduh, kenapa jadi begitu? Kenapa dia ngomong begitu sama aku? Ya kan? Sehingga akibatnya apa? Banyak akibatnya. Kalau kita nggak cakap menghadapi situasi dan perkataan-perkataan yang dilontarkan orang terhadap kita, kadang orang bisa merasa, ya ternyata hidup ini penuh dengan hal-hal yang menyakiti, sehingga malas untuk bergerak maju. Apalagi kalau yang menyakiti sama-sama orang percaya, kok gitu sih orang Kristen, kecewa, malas ke gereja gitu, gara-gara disakiti dan lain-lain. Karena kadang-kadang responnya kan seringkali yang terjadi seperti itu. Ingin marah karena merasa diinjak-injak, tapi juga sedih kadang-kadang gini, apa yang dikatakan memang ada benarnya juga. Ini kan berbagai reaksi terjadi, ya. Tapi apakah artinya saat diremehkan orang maka kita akan melawan dan bersedih? Nah, kita mau belajar sama Daud. Apa sih respon dia waktu dia diremehkan orang? Daud pada waktu itu sama sekali gak menyangka Bapak Ibu Saudara. Dia kan gak tahu apa yang sedang terjadi antara pasukan Filistin dengan pasukan Israel. Kelihatannya memang kayak lagi mau perang gitu ya. Dia nggak nyangka apa yang sedang terjadi di lembah Tarbantin itu kan. Dia datang kenapa? Dia datang ke sana tujuannya bukan untuk berperang kok. Dia datang untuk nganterin makanan. Bawa roti gandum, bawa bertih gandum, roti keju buat kakak-kakaknya, disuruh ayahnya, Isai. Tolong bawa ini buat kakak-kakakmu. Nanti tolong liatin, cek keadaannya apakah baik-baik saja. Nanti pulang laporan ya. Tujuan Daud ke sana cuma itu. Gak ada maksud lain, ya, sehingga dia kan kurang tahu apa sih sebenarnya ketegangan apa yang sedang terjadi. Tapi kemudian yang ia lihat bahwa ini kok ada sosok raksasa lagi mengolok-olok bangsa Israel, pasukan Israel. Ini membuat dia kan sedikit terusik. Ini ada apa sih? Ada apa sih? Ini orang ini mau ngapain sih? Ini kan pihak Filistin kan? Ini kan orang nggak bersunat ini. Mau ngapain? Nah, maka Daud kan apa? Bertanya-tanya kepada orang-orang yang dia temui di sekitar dia. Ini mau apa sih? Ini mau apa sih? Apa sih tujuannya? Kok kalian diam aja gitu ya? Nah, di tengah keingintahuan Daud ini,
waktu Daud bertanya kepada orang, banyak orang di pihak Israel, ternyata nggak jauh dari sana ada kakaknya Daud kan, Eliab itu. Nah, kenapa Eliab sampai kita kan pernah berpikir ya, kenapa Eliab kok Daud nggak, gara-gara cuma Daud nanya sama orang-orang, ini orang mau apa sih Goliat ini? Kenapa tiba-tiba serentetan kata-kata yang menyakitkan itu, yang merendahkan, yang meremehkan itu bisa keluar dari mulut seorang Eliab? Ternyata gini, Eliab tersinggung, merasa diremehkan sama adiknya. Enggak, Daud nggak ada niat untuk meremehkan Eliab. Cuma mungkin dari kata-kata yang didengar oleh Eliab kan, Daud kan nanya nih, ini orang mau ngapain sih Goliat ini? Kok kalian tentara-tentara kok pada diem? Ngapain aja? Pakai seragam kok diem? Nah, kayaknya jangan-jangan Daud nanyanya ke situ, sehingga Eliab pernah. Makanya gini, orang yang merasa diremehkan, reaksinya kayak begini. Mengapa kau datang? Pada siapa kau tinggalkan kambing dombamu yang 3 ekor? Waduh, yang nanya penuh penilaian sendiri, penghinaan, meremehkan, langsung menuduh bahwa Daud punya pasti engkau pun ada niat jahat. Wah, seperti inilah orang yang merasa diremehkan, padahal Daud sama sekali nggak ada niat meremehkan Eliab, ya kan? Makanya alangkah terkejutnya Daud mendengar hal itu. Apa kesalahannya sehingga gara-gara nanya begitu kok kenapa diserbu dengan serentetan perkataan-perkataan yang buruk itu, gitu kan? Apa reaksi Daud? Daud cuma bilang, orang nanya aja kok sewot amat gitu. Gua cuma nanya. Lalu apa lagi yang dilakukan Daud? Daud udah nggak hiraukan. Daud kembali fokus sama bertanya-tanya lagi. Mau apa sih Goliat itu? Saudara bayangkan. Karena memang fokus Daud bukan ke sana. Daud hanya terusik melihat sikap Goliat, kenapa dia diemin kayak begitu gitu. Kok kalian diem, nggak ada reaksi apa-apa. Nah gini Bapak Ibu, rasanya siapapun akan terkejut kalau dicecar dengan perkataan-perkataan seperti yang dilontarkan Eliab itu kan. Memang isinya kan bisa apa aja, tetapi kandungannya tuh ada penghinaan, perendahan, ada penuduhan, ada prasangka dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita perhatikan di dalam kisah Daud melawan Goliat ini, ternyata yang merendahkan Daud kan bukan Eliab aja. Kita pernah belajar itu. Lewat dari Eliab ada Raja Saul yang merendahkan Daud. Lewat Raja Saul ada Goliat yang kembali merendahkan Daud. Kalau Daud seorang yang gak bisa mengelola hal-hal perendahan ini dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara, habis. Mana mampu dia melawan Goliat, mana mampu menang melawan menghadapi kehidupan. Oleh sebab itu kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, seperti apa cara rasanya direndahkan oleh banyak orang dalam hidup ini, dan apakah kemudian Daud menjadi marah dan kemudian terpukul atas semuanya itu. Nah kita akan belajar di sini Bapak Ibu Saudara. Nah inilah jadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan buat kita. Gak sedikit orang percaya menjadi lemah dan bereaksi salah ketika ada dalam posisi diremehkan. Nah, diremehkan ini bisa datang dari berbagai situasi. Situasi yang pertama bisa aja ada orang memang sengaja merendahkan, meremehkan, dan berprasangka yang salah tentang kita, seperti tadi Eliab terhadap Daud. Dengan kata-kata yang penuh dengan perendahan dan penghinaan kan, bisa nggak? Bisa. Ada orang-orang tipe Eliab terhadap kita, bisa nggak? Bisa. Tapi ada juga gini, ada orang merasa diremehkan hanya karena gini, gak ada orang yang ngomong apa-apa tentang kita, hanya merasa tidak berdaya di dalam menghadapi suatu keadaan, sehingga merasa diri diremehkan. Ada orang ternyata bisa diremehkan dengan cara seperti itu. Kemudian apa? Merasa diri kecil ketika mulai membanding-bandingkan dengan orang lain, sehingga merasa diremehkan, padahal gak ada yang meremehkan, padahal diri yang sedang membanding-bandingkan kepada situasi dan situasi orang lain, keadaan dirinya dan keadaan orang lain. Makanya saya pernah sampaikan kan, jangan suka banding-bandingkan diri. Masing-masing kita punya pertandingannya sendiri-sendiri kok, yang mana berbeda dengan orang lain. Orang lain sedang menjalani bab 50 dibandingkan dengan kita yang sedang mungkin menjalani bab 12 di dalam chapter kehidupan. Nggak bisa dibandingkan. Nah, sumber peremehan pun bisa macam-macam ya. Kita perlu ngerti juga nih, sumber-sumber peremehan apa nggak bisa banyak ya. Asal usul keturunan kita, yang mana hari-hari ini di negeri ini begitu didengung-dengungkan hanya karena beda asal usul, beda suku, beda bangsa.
Beda keturunan aja jadi masalah besar. Orang bisa meremehkan hanya karena kita berasal dari keturunan tertentu yang kita nggak bisa nolak orang gue lahir di situ gitu. Bisa nggak? Bisa. Jadi apapun bisa menjadi sumber peremehan. Apalagi kepercayaan, ya sama lah. Hanya gara-gara kita kepercayaan tiba-tiba bisa mendapatkan provokasi ya, dan lain-lain. Bentuk fisik juga bisa menjadi masalah. Kemampuan intelektual bisa jadi masalah. Kemudian apalagi status sosial ekonomi juga jadi banyak hal yang bisa menjadi sumber peremehan dalam kehidupan banyak manusia. Ya, kita harus paham. Nah, nanti kita belajar ya sama Apo Daud ini. Nah, melalui pesannya ini gini, Tuhan mau meyakinkan setiap kita, baik kita orang dewasa maupun anak-anak muda, bahwa nggak ada alasan waktu kita di dalam Kristus hari ini untuk menjadi rendah diri, untuk merasa tidak berdaya, merasa gagal dan lain-lain. Sehingga akibatnya apa? Kita nggak bisa lihat hal besar yang Tuhan sediakan di depan kita. Gara-gara apa? Kita sibuk berkutat dengan rasa direndahkan, luka, sakit hati. Makanya tadi kata ada penyebab perendahan gini, gak ada yang ngerendahin, hanya merasa direndahkan. Terus sibuk di situ. Maka hal besar yang Tuhan sudah siapkan di depan udah gak kelihatan. Sayang banget kan. Ingat visi yang Tuhan berikan untuk menjadi perabot, untuk maksudnya mulia. Nah, banyak luka tanpa disadari sedang dialami banyak umat Tuhan, tidak sedikit yang dialami umat Tuhan hari-hari. Nah, Tuhan mau kita pulih di situ. Makanya pesan Tuhan tentang hal diremehkan, sebenarnya kan pesannya tentang jangan meremehkan pesan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang pertama adalah menyadari akan kelebihan yang Tuhan berikan dibandingkan terpaku dengan segala kekurangan yang dimiliki. Menyadari akan kelebihan yang Tuhan berikan dibandingkan terpaku dengan kekurangan yang dimiliki. Nah, di poin ini jangan disalahpahami bahwa bukannya kita tidak memiliki kekurangan yang namanya manusia, ya. Bahkan sebagai seorang anak Tuhan sekalipun kita punya kekurangan. Tapi ingat, ada kelebihan. Nah, makanya ada kelebihan dan kekurangan. Cuma gini masalahnya, cara kita mengelolanya. Setiap kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Poinnya adalah gini, jangan terpaku melulu sama kekurangan yang ada pada kita, tapi sadari kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Orang yang meremehkan kita kan sebetulnya gini, kalau orang sampai ada orang yang meremehkan, nggak usah sakit hati. Dia karena apa? Dia belum kenal kita, dia belum tahu sisi keunggulan kita, karena mungkin dia belum tahu. Dia cuma melihat ada sisi-sisi yang kelemahan plus tuduhan-tuduhan memang bisa aja terjadi ya. Tapi orang yang meremehkan kita sebetulnya kan nggak tahu sisi kelebihan kita, dan kadang gini tahu tapi tidak mengakuinya, nggak bisa juga, ya kan? Namun kita jangan menjadi orang tidak menyadari akan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Ya Bapak Ibu Saudara, setelah kita di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, ingat kan kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kelahiran baru kita di dalam Kristus kan gak semua orang kan mengalami ini kan. Tuhan jadikan kita manusia baru. Allah Bapa di surga menciptakan manusia segambar serupa dengan dirinya. Memang dosa membuat gambar dan rupa Allah yang demikian dahsyat menjadi rusak. Tapi waktu kita dilahirkan baru di dalam Kristus, kan baru dipulihkan. Yang mana banyak orang yang belum mengalami itu. Nah, kenapa kita merasa rendah? Harusnya kan, wow, aku sudah dilahirkan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seharusnya kan ini yang luar biasa yang kita miliki, yang banyak orang gak miliki. Ada begitu banyak hal luar biasa yang telah Tuhan berikan, yang akan Tuhan percayakan, yang mungkin kita gak sadari, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang percaya yang masih mendapati diri, melihat dirinya secara salah, masih banyak gak? Banyak ternyata. Kami melayani pelayan-pelayan Tuhan dari gereja lain yang ternyata masih memiliki gambar diri yang salah tentang dia melihat dirinya. Masih banyak gak? Banyak. Artinya gini, gak sedikit. Ini bukti ternyata banyak orang yang ternyata belum mampu melalui hal-hal remeh dan diremehkan karena dianggapnya remeh, padahal enggak. Nah, ayatnya gini, 1 Samuel 17 ayat 34 ayat 30. Tapi Daud berkata kepada Saul, ya, hamba ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Lanjut ke 35 sekali.
Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Nah, setelah lewat, kan tadi ada berapa pribadi nih yang merendahkan Daud, 3 kan, minimal 3 ya. Setelah lewat Eliab, karena Daud terus bertanya-tanya kan, ini Goliat mau ngapain sih? Kok pada diem? Dan lain-lain, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya dari mulut ke mulut akhirnya terdengar oleh Raja Saul. Lalu Saul berkata, siapa sih tuh anak itu, kayaknya berani amat. Panggil bawa sini. Nah, dari situlah Daud dibawa menghadap kepada Raja Saul. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Daud? Daud menawarkan diri, Tuanku, jangan takut ya. Jangan tawar hati nih hadapin Goliat model gini. Biar aku yang hadapi. Lalu Saul bilang apa? Saul bilang, kamu nggak mungkin bisa menghadapi Goliat itu. Dia dari mudanya sudah terlatih sebagai seorang prajurit. Lah kamu kan bukan. Nah, ini adalah peremehan kedua yang datang dari seorang raja atas Israel, yaitu Saul terhadap diri Daud. Belum apa-apa, keberanian Daud, semangat Daud, belum apa-apa udah disiram air dingin sama Saul. Mana mungkin kamu bisa? Berapa banyak orang yang kadang menjadi luka ketika dikatakan mana mungkin kamu bisa? Emang siapa kamu? Wah, pulang dengan nangis sakit hati digituin. Apa Daud sakit hati? Oh enggak. Wah, ini luar biasa, makanya kita mau belajar ya dari sosok Daud ini. Saul melihat ini anak siapa sih gitu ya. Hanya seorang Daud, anak muda biasa yang dianggap gak memiliki kemampuan apa-apa. Jadi Daud yang kecil ini dikecilkan sama Saul. Maka jadi tambah kecil, ya kan? Nah, umumnya Bapak Ibu Saudara, umumnya orang yang sering diremehkan orang lain, Eliab meremehkan, Saul meremehkan, nanti Goliat meremehkan. Orang yang sering diremehkan di dalam hidupnya lama-lama percaya dengan apa yang dikatakan orang lain tentang dirinya. Nah, ini yang gak boleh terjadi. Tapi seringkali banyak orang, ya Pak, habis diremehkan sama Mama, diremehkan Papa, diremehkan sama teman-teman, akhirnya menjadi orang yang remeh. Padahal karena dia nggak lihat ada sisi unggulan apa di dalam dirinya, dia tidak sadari. Nah, namun berbeda sama Daud, makanya lihat reaksinya Daud. Perhatikan reaksi Daud, reaksi demi reaksi Daud setiap ada yang meremehkan dirinya, ya kan? Nah, ketika Raja Saul meragukan kemampuan dirinya untuk bertarung melawan Goliat, Daud nggak menampik. Dia bilang, memang aku bukan prajurit, tapi ingat, aku punya pengalaman, Tuanku. Ya, sambil kita lihat di ayat 3-4, aku punya pengalamanku unik. Orang lain gak pernah ngalami apa yang aku alami. Karena apa? Bersama Tuhan aku menghadapi singa dan beruang. Makanya dia akan ceritakan, hamba ini biasa menggambarkan kambing domba punya ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang merekam seekor domba dari kawanannya, ayat 35 ini kan luar biasa kalau kita perhatikan. Wah, mana bisa seorang anak muda belasan tahun, maka aku mengejarnya, aku menghajarnya, aku melepaskan domba itu dari mulutnya. Tapi kalau singa dan beruang itu balik menyerang aku tangkap janggutnya. Ini Daud bukan lagi mengada-ada. Berjalan bersama Tuhan, dia dimampukan akan melihat perkara-perkara supranatural yang gak bisa dicerna dengan akal pikiran. Kenapa? Dia punya pengalaman berjalan hari lepas hari bersama Tuhan. Daud kan memang diceritakan dia seorang yang gak punya kelebihan, seorang anak yang sebetulnya dianggap gak punya kelebihan apa-apa dibandingkan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya yang tinggi besar, makanya kan Samuel aja kan lihat kakak-kakaknya. Berapa orang kakak Daud yang masuk tentara Saul, tentara Israel? Nanti kalau ada tebak-tebakan berapa orang kakak Daud? 3. Oke, bukan itu tujuannya. Nah, Samuel aja pernah terkecoh dengan kakak-kakak Daud yang wah ini pasti raja punya. Kenapa? Dia lihat contohnya Saul aja kan, cocok banget nih potongan raja. Lihat Eliab, wah potongan raja. Lihat yang 2 adik-adik, jadi 3 kakak Daud itu masuk dalam tentara kalau memang punya potongan seorang prajurit. Tapi Daud ya orang tuanya udah ya kamu udah gembalain kambing domba. Ya kalau sampai nanti ketemu singa paling kamu dimakan nggak apa-apa, hilang 1 punya anak 8, hilang 1 tinggal 7 gitu ya. Karena gini Daud kalau kita perhatikan memang gak diperhitungkan sama sekali sama orang tuanya. Makanya waktu kakaknya ngelihat Daud ini banyak ngomong, nah langsung kakaknya juga wah udah banyak segala prasangka buruk.
Nah, yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, gemblengan Tuhan atas Daud sebagai seorang penggembala kambing domba yang membutuhkan senantiasa pertolongan Tuhan, membuat dia biasa bergaul sama Tuhan, termasuk waktu dia berhadapan dengan singa dan beruang. Ini pengalaman ini jarang dimiliki oleh orang-orang. Punya nggak kita pengalaman berjalan bersama Tuhan? Nah, inilah poin lebih yang ada pada Daud yang tidak mereka sadari. Makanya Daud kan bilang, boleh aja raja, Tuanku ngomong begitu, tapi aku punya kelebihan, aku punya pengalaman bersama Tuhan. Sehingga ketika ia diragukan kemampuannya, Bapak Ibu, Daud berkata, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ekor punya ayam. Nah, punya gak kita Bapak Ibu Saudara hal-hal yang diunggulkan dalam kehidupan kita, khususnya pengalaman bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan? Kadang-kadang gini, orang bisa hina kita, orang bisa rendahkan, bisa remehkan kita, tapi waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita bersekutu sama Tuhan, kita dapat firman, engkau berharga di mataku dan mulia dalam pandangan mataku. Wow, apa gak loncat dapat ayat seperti itu? Sehingga orang yang mau ngomong apapun udah gak dianggap sama kita. Kenapa? Tuhan sendiri bilang sama diri kita secara pribadi. Nah, penting gak punya pengalaman seperti itu? Penting Bapak Ibu Saudara. Atau waktu kita baca Alkitab, pembacaan pribadi, tiba-tiba ada ayat yang melonjak berbicara buat kita. Kita bisa dapatkan perkataan-perkataan Tuhan. Nah, pengalaman-pengalaman ini gak ada alasan buat kita menjadi orang yang lemah, gak berdaya, penuh kekecewaan, penuh direndahkan, gak ada. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, ketika diremehkan jangan memberi reaksi yang salah. Ada berapa banyak orang percaya kasih reaksi yang salah? Kalau disakiti, kalau diremehkan, kalau direndahkan, kemudian dalam hati berjanji nih, awas ya, nanti tunggu aku kaya, tunggu aku dapat uang banyak, aku bisa lakukan ini dan itu, gak akan direndahkan lagi. Nah, seringkali gini, kenapa mesti berlindung sama materi untuk menaikkan nilai kita? Berapa banyak orang yang akhirnya merasa, waduh, gara-gara gua miskin nih, gua dihina. Bukan gara-gara miskin. Gara-gara Anda nggak punya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan yang Anda bisa tampilkan. Bukan soal materi, tapi berapa banyak? Ini kan prinsip dunia kan. Punya banyak akan dihormati. Tapi buat kita prinsip kerajaan Allah bukan itu. Kita dihormati karena siapa yang memiliki kita. Katakan amin. Siapa yang tebus kita? Ya kan, kalau kita beli barang kan kita bisa tahu kan barang ini kan berharga sekali karena kita nebusnya mahal. Sekian jumlah uang untuk membelikan sebuah barang. Nah, kita akan menganggap barang ini wah bernilai. Kenapa? Orang kita tebusnya mahal. Nah, diri kita sadar nggak ditebus sangat mahal sekali dan tidak ada yang melebihinya, yaitu ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib. Nggak sadar. Sebuah barang biasa, tapi kalau dimiliki oleh orang yang spesial, maka barang itu jadi spesial. Nah, kita dimiliki oleh Yesus, bukan kita spesial. Tapi kenapa kita mesti bilang nanti lah pasnya nunggu aku banyak uang? Nah, seringkali makanya ada orang-orang anak-anak muda sering salah berjalan dalam keminderan. Kenapa? Dididik sama orang tuanya begitu. Nah, kamu jangan sedih ya kalau kamu direndahkan, diremehkan di sekolah kamu. Nanti ya tunggu papa kaya, kamu tunjukkan sama teman-teman kamu bahwa kamu punya banyak. Lagi-lagi anak dijejali dengan kamu bernilai karena kamu punya materi banyak. Salah. Kita harus yakin kita bernilai karena ada Yesus yang dahsyat yang memiliki kita, yang telah menebus hidup kita. Wow. Itu yang menjadi sebuah kebanggaan buat kita. Kalau kita sadar ini, orang mau hina kita pakai apa? Nggak bisa. Karena kita punya yang termahal, ternilai. Nah, di dalam rumah tangga juga begitu Bapak Ibu Saudara. Rumah tangga lagi. Rumah tangga juga sama Bapak Ibu Saudara. Banyak suami-suami yang merasa diremehkan. Ya, di luar sana. Banyak suami yang merasa diremehkan karena merasa belum berhasil, belum bisa memberikan sesuatu yang bagus kepada istri dan anak-anaknya. Nah, seringkali kan bukan banyak orang siapa yang meremehkan, tapi merasa diremehkan karena merasa belum bisa memberikan sesuatu yang baik, yang bernilai kepada istri dan anak-anaknya, sehingga ia bertekad bahwa nanti suatu kali kalau aku berhasil mendapat banyak uang, maka aku akan membahagiakan istriku, membahagiakan anak-anakku dengan apa, sehingga dengan segala yang aku dapatkan sehingga aku tidak diremehkan lagi. Nah, lagi-lagi ini tidak diremehkan dengan cara mengganti lagi nilainya dengan materi lagi. Sehingga kalau bisa belum memberikan banyak merasa aku kayaknya merasa dikecilin, merasa nggak dianggap. Aku mah nggak dianggap Pak. Ya gara-gara aku mah belum punya apa-apa. Tapi nanti lihat kalau aku punya. Nah, selalu pakai prinsip-prinsip seperti yang dianut oleh dunia, ya kan? Itu pendapat yang salah Bapak Ibu Saudara.
orang merasa diremehkan bukan karena dia belum memiliki apa-apa, karena memang cara kepemimpinanmu yang memang nggak seperti yang tuh standar yang Tuhan inginkan. Saya banyak konseling di dalam konseling rumah tangga, banyak para istri bilang, Pak, bukan soal kaya, bukan soal miskin, bukan soal nggak punya apa, tapi aku merindukan Pak sebagai istri, suaminya mengayomi, seorang yang memimpin keluarga dengan baik. Di situ aku respect. Ternyata gini, suami menganggap dia akan dihormati kalau dia punya banyak materi. Istri dan anak menganggap dia akan hormat kalau kepemimpinannya benar seperti yang Tuhan kehendaki. Ada yang miss kan di sini. Jadi yang dibutuhkan memang gak salah. Oleh sebab itu kalau memang merasa memang harus mendapatkan lebih, ya berusaha dengan baik gitu. Tetapi perkara dihormati bukan soal kita memiliki banyak orang, tapi gini, pimpinlah keluargamu dengan baik, itu aja. Pimpinlah istrimu, anak-anakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita dihargai bukan semata-mata karena bisa memberikan materi banyak, tapi karena kepemimpinan kita. Yang sedikit khotbah buat para kepala keluarga. Oke, itu poin yang pertama. Yang kedua, menyadari bahwa permukaan. Nah, apa sih permukaan? Direndahkan, dikecewakan. Itu perlu. Jadi ternyata kita menghadapi sebuah kenyataan. Kita bisa direndahkan, dihina, diprovokasi seperti Daud terhadap Eliab. Bisa nggak? Bisa. Intinya Daud ngalami. Tapi kita harus sadari gitu, bahwa permukaan itu perlu agar kita tahu bagaimana memacu diri. Saya tadi singgung di awal bahwa kehidupan Daud kan seolah-olah kan dianggap nggak terlalu dianggap sama orang tuanya kan. Juga ternyata kakak-kakaknya juga sama, menilai hal yang sama seperti orang tuanya Daud menilai Daud. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, waktu Samuel ini soal satu pasal sebelumnya kan, tadi Samuel 17 kan, 1 Samuel 16 kan, lihat bagaimana Nabi Samuel mampir ke rumah Isai buat mengurapi salah satu anak Isai kan. Isai kan punya anak 8, ke satu bukan, kedua bukan, ketiga bukan. Mestinya nih Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi Isai, waduh ini kesempatan mas, salah satu anakku akan diurapi menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa reaksi kita sebagai seorang orang tua kalau lihat ada anaknya satu lagi jauh menggembalakan kambing domba, yaitu Daud nih ceritanya. Kita akan nyuruh, sementara Samuel menilai satu persatu anak Isai, maka Isai seharusnya kan udah panggil, lu susulin Daud. Kalau bukan dia, jangan-jangan Daud, atau jangan-jangan anak ke-1, ke-2, 3, ada 8. Tapi sampai anak ke-7, Isai nggak ada reaksi apa-apa, sampai Samuel kan nanya, inikah anakmu semua? Terus Isai baru nanya, enggak sih Pak, masih ada satu lagi. Dari sini kita bisa melihat bahwa dia berharap sebetulnya kakak-kakak Daud lah yang akan dipilih Tuhan melalui Samuel untuk diurapi. Artinya dari sini kita melihat bahwa sebenarnya Daud udahlah, dia mah anteng gembala kambing domba, memang dia mah udah ditakdirkan jadi gembala kambing domba. Lihat potongannya juga potongan gembala kambing domba begitu gitu ya. Ya mungkin. Nah ayatnya di dalam 1 Samuel 17 ayat 28, tapi saya nggak usah baca lagi. Ini kan tentang perkataan Eliab kepada Daud ya. Nah di mata Eliab, kakaknya Daud pun dianggap hanya sebagai seorang anak kecil yang sama sekali gak diperhitungkan. Dititipin sama siapa tuh kambing dombamu yang 2-3 ekor itu gitu. Jadi memang pada masa itu jabatan sebagai gembala kambing adalah jabatan yang memang udahlah, kalau kamu nggak bisa jadi apa-apa, jadi penggembala kambing domba aja. Jadi memang udah profesi yang dianggapnya rendah. Kalau jadi pegawai negeri seperti kakak-kakaknya Daud yang masuk ke dalam ketentaraan, itu adalah jabatan yang prestige ya, jabatan yang memang menjanjikan masa depan sampai selesai pun dapat pensiun gitu ya. Jadi ya samalah kayak orang sini jawabannya cita-cita jadi apa, jadi pegawai negeri gitu. Nah sehingga nggak heran kakaknya Daud melihat adiknya nih, itu apaan sih, cerewet bawel amat gitu, sehingga dia meremehkan dengan, tapi nggak disangka kan kata-katanya itu kan sampai begitunya ya kan. Nah ternyata gini Bapak Ibu Saudara, yang namanya karakter model Eliab, tipe model Saul, tipe model Goliat yang sering meremehkan orang model Daud ini, ternyata kan kita harus menyadari bahwa di dunia ini banyak model-model kayak begitu.
Orang yang ngomongnya negatif, orang yang menghina, orang yang meremehkan, itu banyak model-model kayak gitu Bapak Ibu Saudara ya. Semua itu kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk kita hadapi dengan tujuan apa sih? Apa untuk jatuhkan dan hancurkan kita? Enggak. Ternyata gini, kalau kita menyadari bahwa waktu kita berjalan di dalam dunia, dalam pengirian kita sama Tuhan, sengajanya kita diperhadapkan dengan model-model tadi untuk apa? Sebetulnya tujuannya untuk tempat kita. Memang sih ada orang yang kapasitas hatinya kecil, akhirnya di menghadapi orang kayak begitu, akhirnya ciut, sakit hati, dan dendam. Tapi kalau orang yang kapasitas hatinya besar, waktu dihadapkan dengan orang-orang model gitu, buat dia inilah tempaan untuk dia membuktikan bahwa aku nggak seperti yang dia katakan. Aku akan membangun diriku lebih lagi. Seberapa banyak orang yang punya pikiran kayak gini. Tapi biar kita, Bapak Ibu Saudara, punya sebuah kapasitas hati yang besar yang tahu bersikap tepat waktu menghadapi orang-orang model tipe Eliab, tipe Saulan, tipe Goliat itu. Ini belum bicara soal cara Goliat menghina, kan nanti buat yang lain lah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini loh yang kita perlu sadari, ya. Jadi gini, Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami keadaan diremehkan, direndahkan, dihina. Ini tujuannya buat apa? Bukan untuk jatuhkan kita, melainkan untuk apa? Nah, ada 3 hal nih, mudah-mudahan muat. Yang pertama, supaya kita sadar inilah kenyataan di hidup di dalam dunia ini, di mana kita yang kita jalani, dunia yang kita jalani ini kayak begitulah, itu fakta. Ya. Oleh sebab itu, siapkan diri kita menghadapi semua ini. Yesus kan bilang sama murid-muridnya kan, Yohanes 16 ayat 33. Yesus sudah bilang, di dunia kamu dianiaya, tapi jangan takut, ya, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Nah, Yesus pun sudah mewanti-wanti murid-muridnya untuk siap menerima keadaan ditolak, keadaan diremehkan dan dianiaya. Yesus sudah siapkan murid-muridnya untuk itu. Ya, di dunia pasti akan mengecewakan. Dunia penuh kejahatan, kesedihan, banyak penolakan dan lain-lain. Nah, dunia kita jalani pun modal begitu juga. Siapkan diri kita. Jangan orang ngomong itu jatuh, orang itu lemah, orang ngomong A, ngomong B, akhirnya mau ngapain kalau semuanya dia lemah dan sakit hati dan luka. Nah, oleh sebab itu waktu kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kita, juga kita harus lihat fakta. Nah, kalau kau terjun ke dalam dunia, kau akan menghadapi orang-orang model gitu. Oleh sebab itu kita siapkan. Kadang-kadang gini, orang tua terlalu protek anak-anaknya. Anak gak boleh ngalami penolakan, anak gak boleh ngalami tantangan, semua diganti sama orang tua. Begitu anak itu terjun ke dalam kehidupan nyata dunia, menjadi anak yang lembek, yang penuh dengan luka karena gak nyangka. Ya ampun, ternyata dunia begitu jahat. Memang dunia seperti itu. Persiapkan diri kita sedemikian rupa, seperti Yesus menyiapkan murid-muridnya. Tapi jangan takut, nah, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Nah, yang penting adalah berjalan bersama Yesus. Nah, yang kedua, tujuan Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami keadaan diremehkan itu apa? Untuk menjadi cambuk supaya kita terpacu untuk membuktikan diri. Bukan untuk menjadi hidup palsu, tapi gini, sadari bahwa ada nilai-nilai unggul dalam kehidupan kita. Inilah saatnya kita buktikan. Orangnya menghina aku karena dia belum tahu banyak tentang aku. Inilah saatnya kita membuktikan. Makanya begini, waktu Timotius, kita sering mendengar lah ya. Waktu Timotius kan seorang gembala muda di tengah kota Efesus direndahkan, maka nasihat Rasul Paulus kan 1 Timotius 4 ayat 12 kan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya. Tapi apa? Jadilah teladan, buktikan aja. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ternyata Timotius punya banyak keunggulan loh, yang dia tidak sadari kalau bukan seorang Rasul Paulus yang mengingatkan. Dia tunjukkan aja semua keunggulanmu. Itulah cara menghadapi keadaan dunia yang menganggap kau rendah. Itu kedua. Yang ketiga, belajar untuk tidak bergantung pada orang lain untuk mengobati rasa sakitmu. Dunia yang penuh dengan penghinaan, kejahatan, penolakan dan lain-lain, banyak gak? Yang bisa gak? Orang-orang dunia dan orang-orang di dalamnya bisa bikin kita sakit. Sering. Tapi gini, belajarlah, berlatihlah. Kalau you terluka, you tersinggung, you merasa diremehkan, kita kan punya Kristus. Belajar kita mengobati luka sendiri. Masa lecet aja, lecet, tolong pakai obat merah. Obat merah masih ada eksernya. Tolong pakai arastatolin gitu ya, pakai betadine, ya iklan lagi. Tapi bukankah kita kalau udah cukup besar kita udah bisa ngobatin sendiri kan? Ambil minyak,
yang lecet, yang biru kita gosok-gosok. Nah, artinya gini, Tuhan mau kita cakaplah menjadi orang yang bisa memulihkan diri kita sendiri. Gak usah terus minta orang tua kita atau minta siapa untuk memulihkan kita. Kalau kita udah terlatih memang hidup di dalam dunia seperti itu, kita harusnya cakap untuk memulihkan diri kita. Makanya kan kalau kita ingat peristiwa Siklak, aduh itu peristiwa sulit kan. Daud, istri hilang, anak hilang, harta hilang, diculik. Terus orang-orang terdekat melempari dia dengan batu. Inilah saat buat Daud kan ternyata kalau mau luka-lukalah, kalau mau dia depresi-depresilah. Ternyata gini, Daud mengobati dirinya sendiri kan. Cek di Alkitab, gak ada pribadi yang mengobati Daud, tapi dia bisa mengobati Daud dengan berkata, tapi Daud menguatkan kepercayaan. Bisa gak kita menjadi orang-orang yang mengobati diri sendiri? Makanya gini, kadang-kadang tuh kita diizinkan untuk melewati dunia yang memang dalam tanda kutip kejam. Ibu kota lebih kejam daripada istilah zaman dulu. Kita menghadapi dunia yang kejam. Tapi kalau kita nggak bisa mengobati diri kita sendiri, maka kita menjadi orang luka. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini. Tuhan sedang mengajarkan kita tentang sebuah fakta bahwa dunia di mana kita berada saat ini seringkali diwarnai dengan hal-hal yang mengecewakan dan menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Namun alangkah bodohnya kalau kita bereaksi sama dengan orang-orang dunia. Alangkah bodohnya kalau kita berprinsip seperti prinsip dunia. Bukankah kita adalah anak Tuhan? Bukankah Tuhan berjalan bersama kita? Bukankah ada prinsip kerajaan surga yang terus membekali kita hari lepas hari? Bukankah Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi perabu untuk maksud yang mulia? Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.